Halo guys, bagi anda pencinta masakan-masakan kampung, masakan-masakan khas Minang. Nah, kali ini saya akan masak gulai jantung pisang. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah, ini adalah jantung pisang yang tadi saya potong-potong ya di awal video. Saya sudah rebus. Dan seterusnya bahan yang akan saya masak hari ini ada, nah ini udang sedikit saja ya. Kemudian seterusnya dalam kuali ya sudah saya masukkan semua bahan-bahan yang dihaluskan, termasuk cabai, bawang merah dan juga bawang putih, serai dan daun-daunan. Oke, santan saya sudah masukkan. Kali ini ya saya gunakan santan paket ya, santan yang ada jual di warung-warung gitu ya. Lagi malas gitu ya. Jadi saya beli santan saja seperti yang terlihat di video ya, itu adalah yang saya gunakan ya. Oke. Sekarang ya saya sudah masukkan santan dan kita panaskan kuali ya. Kita panaskan, kita tunggu sebentar. Kita akan kembali. Oke, kita buka tutupnya ya. Kalau ingin cepat panas ya seperti itu ya, boleh kita tutup sebentar. Oke, jangan lupa ya sekali-sekali kita aduk ya, ataupun kita kacau-kacau juga ya. Nah, seterusnya saya akan masukkan, ini adalah jantung pisang yang seperti di sekitar rumah ya. Ini adalah jantung pisang kepo. Nah, biasanya ya jantung pisang ini juga sering dijual di pasar-pasar tradisional. Tapi yang ini kebetulan ya ada di sekitaran rumah, jadi saya petik. Dan sebelumnya saya sudah rebus untuk menghilangkan getahnya ya. Terlihat warna yang tadinya adalah saya potong itu warnanya putih, dan kelihatan sekarang sudah kecoklatan ataupun kehitam-hitaman ya, karena getahnya sudah keluar gitu waktu saya rebus tadi. Oke, saya sudah masukkan. Dan ini juga tidak menunggu waktu lama ya, karena ini sebenarnya sudah pun masak ya. Sayur nih yang saya sudah masak, saya sudah rebus. Tapi ini kira-kira 1/3 matang lah gitu ya, hanya untuk mengeluarkan getahnya saja gitu. Karena teksturnya juga tergolong lembek ya. Jadi kalau kita masak rebus cukup lama nanti akan hancur begitu ya, akan terlalu lembek jadi bubur seperti itu ya. Jadi saya masak kira-kira 1/3 matang begitu ya, 1/3 masak. Oke, seterusnya kita tunggu sebentar ya, dan saya akan masukkan udang. Kali ini saya masak udang ya, dan ini sayur seperti ini ya memang sangat sesuai kalau kita masak dengan berbagai jenis seperti ikan ya. Ikan boleh juga udang, ikan laut ataupun ikan air tawar juga boleh. Dan kalau saya sendiri ya kalau masak dengan daging ataupun ayam belum pernah coba ya. Tapi kalau dengan ikan seperti ikan salai saya juga pernah masak. Kalau tidak salah ya, boleh dicari di video-video saya di bawah, juga pernah saya masak sebelumnya. Dan ini memang masakan-masakan kampung yang boleh dibilang ya tidak dijumpai di restoran ataupun warung nasi Padang. Dan ini merupakan masakan-masakan khas yang memang adanya di kampung-kampung seperti itu ya. Dan ini juga sayuran jantung pisang ini kadang-kadang juga ada ya dibikin lotek ataupun pecal di sekitaran di sini ya, tempat saya di Pasaman Barat. Dan mungkin juga Anda pernah mencoba ya kalau dimasak untuk pecal dicampur dengan kuah pecal. Boleh juga ya komen di bawah bagi Anda yang sudah pernah rasa. Tapi kalau saya sendiri, kalau tidak salah saya juga pernah rasa ya, seperti genjer dan juga jantung pisang ini. Oke, saya sudah masukkan udang secukupnya saja ya, kira-kira 8 ataupun 9 ekor. Saya masukkan udang yang ukuran sedang seperti itu ya. Nah, kita tunggu sebentar ya.
Dan ini juga tidak menunggu waktu lama ya, karena udang ini proses masaknya sebentar saja. Seterusnya jangan lupa ya dikacau juga ya sekali-sekali, dan jangan sampai pecah minyak ataupun berbuih-buih ya. Nah, kalau sudah mengumpal seperti itu ya, dan artinya masakan kita ya kurang enak ya. Kalau dan dari kelihatan berbusa seperti itu juga kelihatannya juga kurang cantik dari segi penampilan ya. Oke. Nah, seperti terlihat di video ya, kelihatan kuahnya juga sudah berubah warna ya, dan aromanya juga sudah mulai naik, dan udang nih sangat-sangat menggoda aromanya ya kalau kita masak. Dan udang merupakan adalah jenis ikan yang paling saya suka ya kalau untuk masak. Dan memang kalau dalam setiap saya masak di rumah ya, jarang sekali yang tidak ada udang yang saya simpan di kulkas ya. Makanya di video-video saya sharing masak udang seperti itu ya. Nggak tahu juga ya, menjadi kesukaan aja gitu. Oke guys, terusnya kita kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya, untuk rasanya biar komplit gitu ya. Dan bagi Anda yang tidak suka micin, terserah ya, boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan masakan yang biasanya Anda gunakan dalam masakan ya. Terserah, ikut selera masing-masing. Kalau saya memang ya biasanya menggunakan garam dan juga micin saja kalau untuk gulai. Dan kalau untuk sup ya memang saya biasanya menggunakan penyedap rasa. Oke, dan kelihatannya sudah pun cukup matang ya, dan ini juga boleh dimatikan api kompor. Nah, terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung, Anda yang suka dengan channel saya, yang selalu menonton video-video saya. Terima kasih Anda sudah bergabung, dan mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin ya Anda ada usulan ataupun saran ataupun bagaimana ya, boleh komen di bawah. Insya Allah ya saya akan respon. Mungkin juga ya seterusnya ada ide bagaimanakah supaya konten saya lebih berkembang, ataupun mungkin Anda ada ide yang mungkin boleh saya terima, boleh komen di bawah. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.